Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 210351444 sebagai moderator di kelompok 12. Saya bersama dengan teman saya yang bernama Puja Laila Sulaiman dengan NIM 21035098. Kami akan menjelaskan materi tentang evolusi. Pertama, pengertian evolusi yang akan dijelaskan oleh Puja. Kepada Puja, dipersilahkan. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan, kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Di dalam biologi, pengertian evolusi telah mengalami perkembangan. Menurut Darwinisme, evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang waktu yang sangat panjang atau makroevolusi. Dengan berkembangnya genetika molekuler, para ilmuwan mengembangkan teori evolusi komprehensif yang menggabungkan Darwinisme dengan Mendelisme yang selanjutnya dikenal sebagai sintesis modern atau modern sintesis. Menurut sintesis modern, evolusi adalah perubahan frekuensi alel dari suatu populasi persatuan waktu atau mikroevolusi. Evolusi pada akhirnya adalah suatu proses penciptaan keanekaragaman makhluk hidup, seperti halnya dikemukakan Virba, guru besar paleontologi dan biologi Yale University, bahwa bukti terbaik untuk evolusi adalah adanya keanekaragaman organisme hidup, penyebaran karakteristik di antara spesies, dan pola hierarki keanekaragaman. Menurut Teilhard de Chardin, proses evolusi dibedakan menjadi 3 tahap seperti berikut. A. Tahap geosfer, tahap prahidup, tahap perubahan yang terutama menyangkut perubahan tata surya. B. Tahap biosfer. Kalau pada tahap geosfer yang menjadi masalah adalah adanya loncatan dari materi tak hidup menjadi materi hidup, maka pada tahap biosfer yang dimasalahkan adalah loncatan munculnya manusia. C. Tahap mesosfer. Pada tahap ini yang penting pada makhluk hidup, dalam hal ini manusia, adalah terjadi evolusi kesadaran batin yang semakin mantap, dengan cara menghubungkan keanekaragaman kehidupan dengan mekanisme penyebab alaminya. Darwin memberikan suatu dasar ilmiah yang jelas bagi ilmu biologi, namun demikian produk evolusi yang beraneka ragam sungguh sangat elok dan mengilhami banyak pemikiran. Sebagaimana yang dikatakan Darwin dalam alinea penutup bukunya The Origin of Species, ada keagungan dalam kehidupan dilihat dari sudut pandang ini. Selanjutnya, perkembangan teori evolusi oleh Aristoteles atau teori statis. Menurut Aristoteles, semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam suatu skala atau tangga dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Idenya ini dikenal sebagai skala alam atau scale of nature. Di Carolus Linnaeus atau penggagas taksonomi, Linnaeus mengembangkan sistem 2 bagian atau binomial untuk menamai organisasi menurut genus dan spesies. Linnaeus mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Spesies yang mirip satu sama lain dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan pada famili yang sama, dan seterusnya. C. James Hutton atau teori gradualisme. James menganggap bahwa perubahan mendalam dan nyata dari ciri dan sifat geologis bumi merupakan produk kumulatif proses yang berlangsung lambat namun berlangsung terus-menerus. D. Thomas Malthus atau pertumbuhan populasi versus persediaan makanan. Menurut Malthus, diperlukan perjuangan yang keras untuk mempertahankan eksistensi manusia karena potensi pertumbuhan populasi manusia seperti deret geometri atau kelipatan 2, sedangkan kemampuan untuk menyediakan makanan dan sumber daya lainnya seperti deret aritmetik atau deret hitung. E. Jean-Baptiste Delamarche. Jean mengajukan suatu model komprehensif tentang terjadinya perubahan terhadap makhluk hidup seiring dengan waktu sebagai akibat dari pengaruh lingkungan.
F. Lamarck, ide pokok Lamarck adalah bahwa bagian tubuh yang lebih banyak digunakan untuk menghadapi lingkungan akan menjadi lebih besar dan kuat, sedangkan bagian-bagian tubuh yang tidak digunakan atau disus akan mengalami penurunan. G. Charles Lyell, teori Hutton tentang gradualisme selanjutnya dipadukan oleh Charles Lyell dalam suatu teori yang dikenal dengan nama uniformitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa proses geologis masih belum berubah sepanjang sejarah bumi ini. H. Charles Darwin, pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan bahwa mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi adalah seleksi alam. I. Alfred Russel Wallace. Wallace secara terpisah juga mengembangkan teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Darwin. J. Gregor Johann Mendel. Mendel adalah seorang pendeta dan ilmuwan dari Austria yang mempelajari ilmu keturunan dengan mengobservasi kacang polong atau Pisum sativum selama bertahun-tahun. Mendel mengambil kesimpulan bahwa ada suatu pola dalam pewarisan sifat keturunan. K. Evolusi modern. Sintesis modern menguraikan evolusi sebagai suatu perubahan di dalam frekuensi alel dalam suatu populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori ini sekarang menjadi pusat prinsip pengaturan dari biologi modern yang berhubungan secara langsung dengan topik-topik seperti asal-usul resistensi antibiotika pada bakteri, sosialitas pada serangga, dan keanekaragaman hayati dari kehidupan di bumi. Pengembangan terbaru yang paling penting dalam biologi evolusi adalah meningkatnya pemahaman dan kemajuan genetika. Selanjutnya, prinsip-prinsip evolusi yang akan dijelaskan oleh Fitriani. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip evolusi. Pada suatu waktu evolusi jadi lebih dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. B. Laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. C. Spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tetapi bentuk yang sudah terspesialisasi. D. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. E. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Prinsip-prinsip evolusi. 1. Pada satu waktu, evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. 2. Laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. 3. Spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tetapi bentuk yang sudah terspesialisasi. 4. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks, dan evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Bukti-bukti evolusi. 1. Sisa organisme masa lalu fosil bersama-sama dengan anatomi perbandingan dari hewan dan tumbuhan yang ada sekarang merupakan catatan morfologi atau anatomi dari suatu spesies. 2. Distribusi geografis spesies atau biografis. Bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan garis keturunan evolusioner adalah distribusi geografis dari spesies. Sebagai contoh, hewan monotremata dan kebanyakan marsupilia atau binatang berkantung ditemukan hanya di Australia. 3. Anatomi perbandingan. Teori evolusi memprediksi bahwa keterkaitan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang umum. Bagian tubuh dengan struktur dasar yang sama dikenal sebagai homologi. 4. Bukti dari biokimia dan genetika. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetika yang sama dalam
menyintesis protein. Kode genetika sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berevolusi dari satu organisme yang menggunakan kode genetika yang sama. 5. Embriologi perbandingan. Perkembangan suatu organisme atau ontogeni mungkin berisi petunjuk-petunjuk tentang sejarah yang dapat digunakan ahli biologi untuk membangun pohon evolusioner. Karakter-karakter yang berasal dari nenek moyang sering tetapi tidak selalu dipelihara dalam perkembangan suatu organisme. Sebagai contoh, embrio anak ayam dan manusia. Kedua-duanya mengalami suatu tahap di mana mereka mempunyai celah dan bangun lengkung di dalam leher mereka yang serupa dengan bangun lengkung dan celah insang dari ikan. Setelah hanya itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, banyak maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.